John Cena bersiap akan diberikan cerita besar oleh WWE di tahun 2025. Becky Lynch juga akan siap return menuju cerita besarnya di WrestleMania 41. Akan ada announcer baru untuk masing-masing brand Raw dan juga SmackDown pada saat WWE pindah ke Netflix tahun 2025 ini. WWE mengurangi jadwal live eventnya sampai Maret. Update terbaru tentang Samantha Irvin, mantan announcer yang ikonik dari WWE, rencana WWE untuk Saturday Night Main Event di bulan Januari, dan juga rencana WWE untuk Intercontinental Women Championship match. Kita bahas lengkap di Gulat News. Gulat News hari ini tanggal 3 Januari 2025. Ada berita besar dari seorang John Cena. Dilansir dari Fightful Select, WWE sangat mempertimbangkan dan akan memberikan sebuah cerita besar yang sangat membekas bagi John Cena yang sudah resmi akan pensiun di tahun 2025, dan 2025 akan jadi tahun terakhirnya sebagai gulat profesional. Dan rencana besar tersebut bisa jadi John Cena yang akan menantang Cody Rhodes untuk WWE Undisputed Championship yang dimiliki oleh Cody. Bisa jadi itu akan terjadi di WrestleMania 41 atau bahkan di pay-per-view lainnya. Dan pertanyaannya, apakah John Cena akan menang dan akan jadi 17-time World Champion? Kita tidak tahu. Tapi informasi yang jelas di sini adalah di mana retirementnya John Cena di tahun 2025 ini akan jadi tahun yang bersejarah, tahun yang membekas, dan akan memberikan kesan yang besar bagi fansnya John Cena, yang membuat kita sangat-sangat menghargai sang living legend ini, karena 2025 adalah tahun terakhirnya. For John Cena, the last time is now. Sementara itu, Becky Lynch juga dikabarkan akan kembali ke WWE pas Raw debut Netflix tanggal 7 Januari besok, guys ya. Dan ini juga jadi return yang cukup besar bagi Becky Lynch, karena sejak Juni dia memutuskan untuk off dari WWE, dan saat itu statusnya sebagai free agent dan belum tanda tangan kontrak, dan belum jelas juga apakah benar Becky Lynch sudah tanda tangan kontrak atau belum. Jadi kabarnya dari WrestleFoods bahwa Becky Lynch ini sebenarnya sudah dekat atau bahkan sudah tanda tangan kontrak baru dengan WWE. Maka dari itu, Becky Lynch sempat muncul dalam video promosi untuk Raw di Netflix. Itu juga jadi suatu tanda besar kalau Becky Lynch akan kembali bergulat di tahun 2025. Cuma sampai sekarang, sampai nanti Becky Lynch muncul, pastinya belum ada konfirmasi atau berita yang resmi tentang kembalinya Becky Lynch ke WWE. Dan juga untuk di WrestleMania 41, Becky Lynch juga dipersiapkan untuk sebuah story yang cukup besar, yang pastinya patut ditunggu oleh para fans. Menjelang pindahnya Raw ke Netflix dan juga SmackDown disiarkan di seluruh dunia di Netflix, kecuali di Amerika, WWE mengganti announcer masing-masing brand. Lilian Garcia yang sebelumnya ditugaskan untuk Monday Night Raw dipindahkan ke SmackDown, sementara Mbak Kribo yang biasanya announcing di SmackDown pindah ke Monday Night Raw. Dan ini langsung akan dilaksanakan pada saat episode SmackDown besok, guys ya. Jadi dapat announcer baru biar terasa announcernya bisa lebih fresh daripada sebelumnya. Ini dikabarkan oleh pwinsider.com. Berita berikutnya dari seorang jurnalis, Sandro Sepp, mengabarkan kalau di bulan Januari hingga bulan Maret nanti WWE mengurangi jadwal live eventnya atau show of air-nya atau host show mereka yang biasanya mereka selenggarakan, guys ya. Apalagi di musim holiday atau di musim liburan, banyak WWE mengadakan event-event yang tidak disiarkan ataupun tidak ditayangkan di televisi, dan itu akan berlanjut di setiap tahunnya. Tetapi khusus untuk Januari menuju Maret, WWE mengurangi cukup drastis jadwal host show ataupun live event acara off air mereka, guys ya, karena WWE akan mempersiapkan turnya lagi atau live eventnya lagi di Eropa setidaknya sampai awal Maret. Karena pas bulan Maret ini WWE mulai untuk muter-muter keliling Eropa untuk sekalian mempromosikan WrestleMania, bagian dari Road to WrestleMania European Tour, guys ya. Dari beberapa negara Eropa mereka akan kunjungi, dan juga bukan cuma live event yang akan ada di Eropa, tetapi juga event-event Monday Night Raw itu ditayangkannya dari Eropa, dan ini akan berpengaruh ke jam tayangnya WWE, guys ya. Tapi katanya nih untuk Netflix katanya tetap akan menyiarkan acara Raw walaupun itu disiarkan dari Eropa, yang artinya kita akan menontonnya di jam yang tidak sesuai, guys ya. Seperti kalau kita nonton premium live event dari Eropa yang dimana kita harus menonton di jam 12 malam atau jam 1 malam, guys ya. Kemungkinan nanti Road to WrestleMania, Monday Night Raw ataupun SmackDown-nya juga disiarkan di jam segitu, kalaupun memang kabar ini benar, guys ya. Dan ini bagus, guys ya. Jadi kita bisa nonton Monday Night Raw tidak harus tapping pada saat WWE lagi tour ke Eropa. Berita berikutnya, Samantha
Irvin, mantan announcernya WWE yang memutuskan untuk keluar dari WWE, sampai sekarang belum terlihat dimanapun juga guys ya, di televisi manapun atau dia pindah akan masuk ke industri musik kabarnya waktu itu. Dan seperti yang kita ketahui, dia adalah istri dari seorang Ricochet, dan orang berpendapat kayaknya Samantha Irvin akan masuk AEW deh, tapi sampai sekarang belum ada kabarnya. Dan diinformasikan ternyata Samantha Irvin ini dari PW Insider mengabarkan kalau dia ternyata masih ada no compete clause guys. Jadi setelah dia keluar dari WWE ada obligasi kontrak yang mana dia tidak boleh muncul di promosi manapun selama sekitar 3 bulan guys ya. Dan jadi mungkin ini alasan kenapa Samantha Irvin belum juga keluar, belum juga muncul di promosi gulat manapun ataupun di industri manapun guys ya, karena no compete clause yang dimiliki oleh Samantha Irvin. Jadi saya tahu nih, berarti bukan cuma pegulat yang mendapatkan no compete clause, tapi juga announcer seperti Samantha Irvin. Walaupun akhir-akhir ini, terutama di Dynamite Fight for the Fallen kemarin, Samantha Irvin ada di backstage AEW. Kita tahu belakangan ini Ricochet lagi turn heel ya, menyerang Swerve Strickland, dan itu mungkin jadi hal yang menarik ketika Samantha Irvin terlibat di sini. Entah sebagai apa nanti. Berita selanjutnya, WWE berencana memberikan sebuah stipulasi untuk match yang WWE akan schedulekan pada perhelatan Saturday Night Main Event di Januari tahun 2025 ini. Setelah Saturday Night Main Event di Desember 2024 kemarin, WWE memang rencana untuk mengadakannya lagi. Karena rencana Saturday Night Main Event ini akan diadakan sekitar 4-5 kali dalam 1 tahun guys ya. Dan Januari akan jadi penyelenggaraan pertamanya di tahun 2025. WWE merencanakan match US Women Title rematch antara Chelsea Green melawan Michin guys, dan itu direncanakan akan jadi match yang berstipulasi guys, dan ini bisa jadi blow off match yang mereka akan lakukan, match terakhir dari feud mereka, dan direncanakan akan jadi sebuah match yang dinantikan serta dengan kualitas match yang cukup mumpuni. Rencananya akan menjadi seperti itu. Kalau saya prediksi sepertinya mungkin street fight guys ya, karena Michin sering memberikan match keren itu street fight. Ketika dia feud sama seseorang jadi street fight, lumayan jadi keren matchnya. Mungkin itu. Tapi mungkin ada stipulasi lain yang lebih menarik untuk membuat Saturday Night Main Event itu lebih hype lagi guys ya. Bisa jadi mempertimbangkan seperti Steel Cage mungkin, atau bahkan yang lebih unik lagi mungkin Chelsea Green yang akan memberikan stipulasi yang sesuai dengan karakter dia guys ya. Berita berikutnya, Intercontinental Title Turnamen untuk yang woman itu siap diselenggarakan finalnya di Raw kedua di tahun 2025 guys ya, bukan di Raw debut Netflix nanti. Banyak orang berekspektasi dan berpikir harusnya waktu yang tepat tuh untuk menyelenggarakan final turnamen Intercontinental Woman itu di Raw debut, karena biar menjadi lebih besar aja dan biar lengkap aja ya apa yang terjadi di Raw debut Netflix tersebut. Tapi WWE dikabarkan oleh WrestleFox Radio memutuskan memindahkan Intercontinental Turnamen Final Woman itu di Raw setelah Netflix karena WWE tidak mau match final Intercontinental ke overshadow guys. Karena kalau Intercontinental turnamen final woman ini diadakan di Raw debut Netflix, pasti akan tertutup dengan match-match besar lainnya yang jauh lebih besar dan jauh lebih penting gitu. Kebijakan WWE mengadakan Intercontinental turnamen final woman ini di Raw setelah Netflix adalah kebijakan yang cukup tepat, dan justru ini yang sejak awal rencananya seperti itu. Bukan memang rencananya tadinya di Netflix terus dipindahin ke minggu depan, yang enggak. Memang rencananya final ini akan diadakan setelah Raw debut Netflix. Dan menurut saya sih oke-oke aja ya, karena ini membuat pertandingannya akan lebih ter-highlight dan tidak akan tertutup dengan momen-momen ataupun match yang jauh lebih besar, jauh lebih penting daripada final ini. And that's it. That's all the news for today. Kalau teman-teman ada request pembahasan silahkan komen di bawah. Dan terima kasih buat teman-temanku yang masih setia menjadi subscriber Gilang Gulat. Thank you.